Semoga Allah membukakan pintu kecerdasan kita, pintu kedewasaan kita, pintu kesadaran kita, sehingga kita bisa dikelompokkan menjadi orang-orang yang pantas untuk ditolong. Oleh karena itu, mari kita sapa semuanya dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdillahu linurihi mayyasha. Dan Allah akan menunjukkan kepada cahayanya siapa yang dikehendaki. Hati-hati memahami kalimat itu, karena banyak yang gagal memahami kalimat itu lalu menjadi pasif, hanya menunggu untuk dikehendaki oleh Allah. Nah, kalau kita menunggu untuk dikehendaki Allah, selamanya kita hanya menjadi seorang penunggu. Jadi Allah itu hanya akan menghendaki mereka yang punya kehendak. Mengapa begitu? Alam semesta ini, nih, Sang Hyang Taya, kekosongan, energi ilahi tanpa batas yang meliputi seluruh kekosongan ini, itulah yang meliputi kita. Dan posisi kita saat ini diliputi oleh semesta tanpa batas ini. Sedangkan Allah di Quran mengatakan berulang kali bahwa aku meliputi kalian. Bahkan Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Mari kita lihat. Kita sekarang ada di sini. Bukankah kita bersama ini? Nanti kita pindah keluar, akan bersama ini. Kita pergi ke luar negeri, pasti bersama ini. Kita pergi ke planet lain, akan selalu bersama ini. Ini ruang kosong ini tidak pernah meninggalkan kita. Kita mengambil kehidupan lewat napas dari sini. Kita akan mengembalikan kehidupan lewat napas ke sini. Makanya orang mati disebut menghembuskan napas yang terakhir. Kemana? Ke sini. Sedekat itu. Nah, bagian dari dirinya yang maha tak terbatas ini sudah ditiupkan ke dalam diri kita. Yang ditiupkan dari bagian dirinya diberi nama berbeda, namanya ruh. Jadi ruh itu adalah bagian dari dirinya Allah yang meliputi semesta raya ini yang sudah ditiupkan ke dalam diri kita. Jadi kalau saya mengumpamakan Allah itu lautan yang tanpa batas, bagian dari dirinya yang ditiupkan ke dalam diri kita itu adalah percikan dari lautan yang tanpa batas, tetesan dari lautan yang tanpa batas. Tentu saja lautan yang tanpa batas dengan satu tetes air yang diambil dari lautan itu sifatnya sama. Makanya orang menyelidiki laut tidak pernah membawa laut ke laboratorium, hanya membawa satu tetes saja dari laut, dan itu yang diselidiki secara cermat. Tingkat kegaramannya, pH-nya, salinitasnya, keasamannya, tingkat kebasahannya, hanya dengan menyelidiki satu tetes air itu lalu bisa menceritakan keseluruhan dari sagaranya laut. Makanya menjadi sangat masuk akal kalau para nabi, para rasul mengatakan siapa yang kenal dirinya maka dia akan kenal Tuhannya. Jadi siapa yang kenal ruh yang ditiupkan ke dalam dirinya, maka dia akan kenal ya seluruh yang meliputi semesta raya ini. Masuk akal kan? Nah, sifat air yang satu lautan itu dengan sifat air satu tetes yang diambil dari lautan sama. Jadi kalau Allah Maha berkehendak, berarti ruhku yang ditiupkan ke dalam diri kita pun sebetulnya punya kehendak. Nah, ketika dua kehendak itu saling berpadu, di situ terjadi yang namanya pertemuan. Sama seperti saat ini.
Saya punya kehendak ingin mengajar. Kalian punya kehendak ingin belajar. Yang punya kehendak ingin belajar dengan yang punya kehendak ingin mengajar berpadu di sini, sehingga di sini terjadi proses belajar mengajar. Kan namanya juga proses belajar mengajar. Ada yang belajar, ada yang mengajar. Itu terjadi pertemuan dua keinginan. Satu keinginan yang mau belajar, satu keinginan yang mau mengajar. Kalau saya pergi dari sini dan tidak ada di sini, tidak terjadi proses belajar mengajar. Jadi pertemuan itu selalu terjadi karena ada dua kehendak. Jadi kalau Allah mengatakan yahdillahu linurihi mayyasha, Allah akan menunjukkan pada cahayanya siapa saja yang dikehendaki, maka bukan berarti Allah itu menghendaki si A, tidak menghendaki si B. Tidak seperti itu mekanismenya. Cara Allah menghendaki berdasarkan kehendak kita. Begitu kita punya kehendak, dikehendaki Allah, terjadilah pertemuan dua kehendak. Di situ proses perjalanan mulai berlaku. Pelan-pelan ya ngajinya supaya ngerti. Karena kita selama ini memahami Quran, memahami kitab suci itu benar-benar kulitnya saja, sehingga tidak masuk, sehingga pesan dari Quran sebagai surat itu tidak masuk. Padahal Quran itu surat. Jadi kalau di Injil itu ya, kalau baca Injil itu disebutnya pasal dan ayat. Tapi kalau Quran itu surat. Nah sekarang mengapa Quran disebut surat? Kan namanya surat itu pasti ada pesan dong. Apa kita tidak merasa istimewa ketika kita mendapatkan surat secara khusus dari Dia yang Maha Khusus, penguasa semesta raya ini, yang sering kita sebut Allah. Nah sayang sekali surat yang Allah kirim kepada kita ini selama ini hanya menjadi hiasan dinding, hanya menjadi pemenuh lemari-lemari buku kita, dan kita sampai hari ini tidak pernah bisa menangkap apa isi surat di dalamnya. Jadi sepenggal surat yang saya bacakan tadi, yahdillahu linurihi mayyasha, Allah akan menunjukkan kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, itu surat. Pesannya tangkap oleh kita, oh ternyata Allah hanya akan menghendaki mereka yang punya kehendak. Kalau saya tidak punya kehendak, maka saya tidak akan bisa dikehendaki. Itulah orang pertama yang layak untuk ditolong. Ketika kita memunculkan kehendak dalam diri, berarti kita sedang memunculkan diri bahwa saya sedang menolong diri saya sendiri. Begitu kita ingin menolong diri sendiri, maka Allah akan menolong kita. Itu mekanismenya. Makanya berulang kali saya menyampaikan di kajian ini, Allah menyatakan di Quran, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'aj. Barang siapa yang punya kehendak, barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, maka waktu yang dijanjikan itu pasti datang, dan waktu itu akan datang hanya bagi mereka yang berharap. Yang tidak berharap, apalagi yang memustahilkan pertemuan itu, yang menyatakan tidak mungkin itu terjadi, sampai kapanpun dia tetap saja tidak akan pernah merasakan pengalaman itu. Nah, kompetensi yang saya bangun hari ini adalah selesai kajian ini kita bisa memastikan apakah saya kelompok manusia yang layak untuk ditolong, atau malah justru memasuki kelompok manusia yang tidak layak ditolong karena kita sama sekali tidak bisa menolong diri kita sendiri. Saya sudah berulang kali melakukan riset. Sebagai ilmuwan, saya melakukan riset. Saya tanya ya secara detail, bukan sama kalian. Bukan. Sama orang-orang yang selalu terbuka mulutnya di depan publik. Ketika saya tanya apa iman itu, mohon maaf, jawabannya nggak ada yang jelas.
Apalagi kalau kita bicara tingkatan-tingkatan iman, mulai dari ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, sampai tingkatan tertinggi yang namanya isbat al yakin. Wah, nggak bisa. Hampir semua umat menyatakan iman itu percaya. Percaya kepada Allah yang gaib, ya sudah percaya saja, karena Allah gaib, percaya saja. Padahal itu kan sebenarnya tantangan. Gaib saja susah dipercaya, nyata saja susah dipercaya, apalagi gaib, kan begitu logikanya. Allah tuh gaib bagi siapa? Bagi yang belum tahu. Gaib bagi yang belum tahu, bukan gaib bagi semua orang. Lalu anda yang tidak tahu lalu mengajak orang lain untuk mengimani Allah yang gaib, sama-sama nggak tahu. Bukankah itu ketololan? Kita saja sehari-hari untuk mempercayai sesuatu kan pengen bukti, bukan? Betul nggak? Iya. Saya sudah transfer ya ke rekening Anda 1 juta. Selesai? Selesai? Ya pasti enggak. Tolong dong difoto bukti transfernya. Betul nggak? Sampai di situ saja bukti transfer sudah dikirim, masih belum percaya sebelum uangnya diambil. Bener nggak ada di rekening kita? Itu iman, itu harusnya begitu. Ya kita ini selama ini disuruh iman sama Allah, karena Allah gaib, udah imanin aja. Allah gaib, malaikat gaib, semua pada gaib. Lah yang nyata aja susah diimani, apalagi yang gaib. Allah itu gaib bagi yang nggak tahu. Bagi yang tahu ternyata Allah tuh nggak gaib sama sekali. Dia tuh maha nyata. Nah makanya kalau kita bisa bertransisi dari gaib ke nyata, barulah kita mendapatkan iman. Dari ilmu yakin naik menjadi ainul yakin, hakul yakin, sampai puncaknya isbat al yakin. Tidak ada keraguan lagi, sudah teguh kokoh. Itu yang namanya isbat. Isbat, isbat, isbat. Itu. Jadi nama hari namanya Sabtu. Jadi Sabtu itu hari isbat sebetulnya. Makanya siapa yang melanggar perjanjian di hari isbat, di hari Sabtu, maka aku akan kutuk dia menjadi kera yang hina. Kebanyakan kita hanya tahu yang namanya hari Sabtu itu hari sucinya umat Yahudi. Itu saja, itu simbolik. Yahudi bahasa Arabnya hadu. Hadu itu orang yang dapat petunjuk sebetulnya. Jadi Yahudi itu bukan kelompok manusia di negara sana. Siapa saja yang sudah dapat petunjuk itu hadu. Itu bahasa Quran. Maka siapapun yang sudah dapat pertolongan Allah disebutnya Nasyara. Nasara jadi Nasrani. Ini soal bahasa. Karena nggak ngerti kita gampang aja menjas orang. Ini Yahudi, ini Nasrani. Akibatnya benci aja. Padahal nggak tahu kita. Yang namanya Yahudi itu bahasa Arab, itu dari hadu, orang yang dapat petunjuk. Yang namanya Nasyara itu orang yang dapat pertolongan. Apa kita nggak mau dapat petunjuk dan pertolongan? Saya dari dulu pengen jadi Yahudi, pengen saya jadi Nasrani, karena bagus kan sebetulnya. Cuman karena kita belajar kulitnya saja, yang diajarkan kebencian pada orang, belum tuntas belajarnya, sudah kebencian nih di sini. Kalau sudah ada kebencian, apapun yang dilakukan orang salah semua. Lalu kita merasa diri paling benar, paling hebat. Justru itu orang yang tidak bisa ditolong. Jadi orang yang tidak bisa ditolong itu orang yang merasa dirinya paling hebat, paling soleh, paling suci, paling pinter, dan semua orang salah di luar dia. Itu yang tidak bisa ditolong. Gelas ini, ya gelas yang saya pegang ini, gara-gara penuh sekarang isinya, gak bisa diisi. Karena syarat untuk bisa diisi, supaya bisa ditolong, dia kan harus kosong. Sekarang sudah kosong pun belum tentu bisa diisi, sepanjang ini belum dibuka. Ini belum dibuka. Ini bahasa Inggrisnya namanya cover. Bahasa Arabnya kafir.
Jadi kafir itu artinya tutup. Selama ini kita mengatakan kafir pada orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Apa enggak konyol? Ini kafir tuh tutup. Sudah jadi bahasa sepak bola, kiper. Itu dari kafir. Koper. Itu dari kafir. Cooper. Itu semua dari kafir itu. Dari bahasa Inggris cover. Makanya kalau kalian tidur kan pakai bed kafir. Ya biar adil, bednya dari Inggris, kafirnya Timur Tengah, kan biar ngerti kan? Gitu maksud saya. Nah, tutupnya harus dibuka. Orang yang tertutup pikirannya, orang yang tertutup pikirannya itu bukan orang biasa. Biasanya orang yang menganggap dirinya sudah serba bisa. Ini yang susah ditolong. Makanya saya tidak bisa menolong orang-orang yang tidak bisa ditolong. Orang yang merasa dirinya tahu, padahal dia itu tidak tahu. Cuman dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Cuman sok tahu seakan-akan dia paling tahu, padahal dia tidak tahu. Cuman dia tidak sadar kalau dia tidak tahu, gak bisa ditolong. Santrinya bisa ditolong karena kosong. Tapi guru santrinya belum tentu bisa ditolong. Maka beruntung kalian gak jadi guru santri. Gampang ditolongnya. Ini saya ngomong pakai bahasa terbuka aja ya. Biar ngerti. Karena kalau sudah pakai gelar macam-macam, pakai kiai, pakai haji, apalagi sudah masuk kelompok ulama ini, ulama itu, merasa diri paling berilmu, susah ditolongnya. Karena kerjaannya cuma menyampaikan yang dia tidak tahu, tetapi seakan-akan dia tahu. Kan banyak orang yang cerita Allah tapi nggak tahu Allah. Banyak orang yang cerita malaikat belum jumpa malaikat. Sampai kemarin saya di kelas sedang belajar. Saya tanya mahasiswa, 40 mahasiswa saya tanya pertanyaan begini. Siapa di ruangan ini yang takut setan? Langsung merinding. Terus saya tanya, yang pertama merinding saya suruh ke depan. Kenapa kamu merinding? Takut Pak. Udah lihat setan belum? Belum Pak. Ini mahasiswa ini, lingkungan akademis ini. Sudah terjadi kebodohan di lingkungan akademis ini. Saya ceritakan di sini. Makanya saya bilang, aneh ya kamu itu. Takut setan belum pernah ketemu setan. Langsung gitu. Karena ada paradigma yang dibangun sejak kecil yang namanya setan itu mengerikan, menakutkan, kan begitu. Lalu pertanyaan saya yang kedua, di antara kalian 40 ini, ada nggak yang sekarang ingin bertemu dengan setan? Katanya, tambah takut. Gak mau ketemu setan. Udah, akhirnya saya panggil seseorang ke depan. Saya lihat dulu yang ngerjakan PR-nya paling jelek. Maju kamu. Ini PR kamu kok nggak selesai, cuma 20%. Kenapa? Sebetulnya Pak, saya tadi malam sudah niat mau mengerjakan PR Bapak. Niat kan? Dari mana niat itu? Dari kesadaran bukan? Gitu. Saya tuh sebetulnya sudah niat mau bangun malam, tapi ternyata malam-malam alarm saya sudah bunyi, tetapi kemudian alarm itu saya matikan Pak. Ya udah, cuma segitu yang bisa saya kerjakan. Saya tanya, itu yang punya niat mau mengerjakan PR itu siapa? Belum tahu mahasiswa. Saya bilang, itu dirimu yang sebenarnya, kesadaranmu. Nah yang bisikin kamu tadi, udah tidur lagi, matikan alarm, siapa? Saya Pak. Nah itu setan. Begitu saya, karena ini lingkungan akademis kan harus bukti. Akhirnya mereka, oh setan tuh saya Pak. Kamu takut lagi sekarang? Enggak Pak kalau begitu. Ya pada berani. Akhirnya sekelas kan, setan ketemu setan. Ya sama, kalian juga yang ketawa paling kencang dulu waktu haji kan? Iya. Ambil batu waktu di Musdalifah, ini paling kencang ketawanya tuh. Pasti ambil batunya paling nafsu.
Iya. Semalam di Musdalifah tugasnya disuruh ngambil kerikil, kamu cari batu yang gede. Karena kamu pikir dengan lebih besarnya batu yang mau dilempar, maka setan akan lebih cepat kan matinya, begitu? Iya. Masih ingat gak dulu tempat lempar jumroh? Itu kan kayak sumur. Tadi pagi tuh ada yang share ya, Mekah dari waktu ke waktu tuh, bagus tuh di grup. Itu kan kayak sumur, di tengahnya ada simbol. Ya itu, cuman simbol aja. Katanya itu setan. Kan itu yang dilemparin kita waktu umroh, waktu haji. Saking nafsunya kan yang sebelah sini ngelempar, puk, gitu. Ya bukan kena ke setan, kena yang sebelah sana. Nyolot nggak sebelah sana? Ya nyolot juga, diambil lebih gede lagi, puk, gitu kan, gitu. Akhirnya kan siapa yang sedang lempar-lemparan? Susah sekali cari setan. Iya, setan sedang lempar jumroh. Itu karena tidak mengerti. Karena tidak mengerti. Itu simbolik, ya, lalu dipahami seakan-akan itu sebenarnya. Tidak bisa membedakan mana umpama, mana sebenarnya. Kan orang yang tidak bisa membedakan mana umpama, mana sebenarnya, itu harus diselidiki kan sebetulnya kesehatan jiwanya. Kalau ada orang bahagia, ya bahagia, baru membayangkan uang banyak, itu kan harus diselidiki kesehatan jiwanya. Seumpamanya saya tadi nanti punya uang 2 miliar, saya mau bagikan 1 miliar, yang 1 miliar saya tabung, biar saya nggak usah kerja lagi. Jika perlu saya habiskan 2 miliar, gak apa-apa, saya ngelamun lagi, itu kan. Maka di Quran tuh banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan wa yadribullahul amsalan linnas. Aku berbicara kepada kamu itu hati-hati dengan perumpamaan. Kepada siapa Allah berbicara perumpamaan? Kepada yang tidak tahu. Tapi kepada mereka yang tahu tidak bicara perumpamaan, bicara nyata senyata-nyatanya. Jadi sekarang saya mau tanya, mau perumpamaan terus atau mau nyata? Itu, cari orang yang bisa membimbing kita ke dimensi yang nyata. Jangan belajar sesuatu terus-menerus perumpamaan. Paham sampai sini? Oke.